menyebarkan mindset tentang cinta tanah air, terus kita perbaiki perekonomiannya, ini akan jadi kekuatan yang luar biasa. Wah, yang lainnya jelek, enggak, justru kita membumingkan budaya Jawa dengan menghargai budaya yang lain sebagai satu kekayaan ya, seremonial. Hanya indah dilihat aja. Iya, tapi nilainya nggak ada. Baik, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan selamat datang di Rumah Toleransi Petanesia. Hari ini kita akan bincang-bincang santai, penuh kehangatan, penuh keakraban. Kita akan berbincang panjang lebar nantinya tentang kecintaan kita terhadap bangsa bersama Ketua DPC Petanesia, Bapak Arief Sugiono, dan saya sendiri sebagai host. Saya perkenalkan, nama saya Budi. Kita akan berbicara panjang lebar nanti Pak Arief tentang apa saja yang melatar belakangi Petanesia, visi misinya apa, gerakan konkretnya apa, yang secara umum untuk Indonesia dan secara khusus kita di Kota Balikpapan yang tercinta. Baik, kita akan simak selanjutnya. Berbicara tentang Petanesia, pecinta tanah air Indonesia. Pencinta. Oke. Jadi keresahan apa ini? Keresahan apa ini yang membentuk sehingga Petanesia ini ada? Berbicara mengenai Petanesia itu sebenarnya kan satu akronim dari pencinta tanah air, bukan pecinta. Kenapa kita pencinta? Kalau pecinta itu siapapun boleh dicintai. Kadang orang mencintai itu tanpa rasa. Tapi ini namanya pencinta, itu mencintai dengan rasa yang asalnya dari dalam hati. Makanya disebut pencinta. Petanesia ini kan digagas oleh Maulana Habib Lutfi. Beliau sekarang ini anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Beliau itu mendirikan ini karena ada rasa satu keresahan terhadap situasi bangsa. Dalam konteks ini masyarakat terutama yang generasi muda. Kalau kondisi kita dulu itu benar-benar itu mengenai cinta tanah air, terus kemudian simbol-simbol negara, kita ini hafal di luar kepala dan itu benar-benar diterapkan gitu. Nah, ini semenjak reformasi itu, sehingga ini sebenarnya reformasi yang kebablasan. Ya, sekarang ini kan yang namanya bangsa itu kan dia bisa dikatakan bangsa kalau dia punya jati diri. Nah, jati diri bangsa Indonesia ini yang pelan-pelan tergerus karena di sekarang ini banyak budaya-budaya asing yang masuk, terutama melalui media sosial. Ini pengaruhnya sangat besar sekali. Makanya Petanesia muncul karena menipisnya rasa cinta terhadap tanah air. Nah, ini yang ingin digarap oleh Petanesia ke depan untuk memunculkan kembali rasa cinta tanah air ini benar-benar jadi karakter setiap, benar-benar menjadi pencinta dari bukan pecinta. Kalau pecinta itu ya saya bisa mencintai sana, saya mengatakan cinta kamu, aku cinta kamu, padahal itu gombal. Nah, ini banyak juga terjadi karena kan kondisinya banyak pemimpin-pemimpin negara itu saya mengatasnamakan rakyat, bangsa, padahal itu kepentingan sendiri. Itu namanya pecinta tanpa N. Kalau N itu ada benar-benar dia muncul dari dalam hati bahwa dia apapun lakukan demi rasa cintanya. Itu latar belakang, intinya keresahan awalnya seperti itu ya, yang digagas oleh Maulana Habib Lutfi. Kalau pencinta tanah air Indonesia ada 4 suku kata ya. Kalau kita cinta terhadap sesuatu kan harus tahu dulu yang kita cinta itu apa itu Bang Arief. Ada kata tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Jadi tak kenal maka tak sayang nih. Apa itu? Kita jelaskan dulu ini tanah air Indonesia itu. Kenapa kita harus mencintai tanah air Indonesia ini? Ya, semua bangsa itu kan memiliki
ego sebagai bangsa. Artinya orang Malaysia dia akan mencintai Malaysia karena itu tanah airnya. Orang Indonesia juga harus mencintai itu. Nah, ini ketika kita lahir di mana, kita di situ besar di mana, disitulah artinya tanah air harus kita cintai. Nah, kenapa perlu ada cinta tanah air? Karena kalau kita nggak cinta tanah air, nanti negara Indonesia ini nggak akan ada. Karena kalau kita, siapa yang kita mencinta tanah air Indonesia kalau nggak orang Indonesia sendiri gitu. Artinya bahwa kita harus mencintai tanah air itu begitu. Kenapa harus cinta tanah air? Ya karena ini adalah tempat di mana kita setiap hari istilahnya itu kan minum, makan, apapun kita lakukan di tanah air Indonesia ini. Makanya kita harus mencintai. Hal-hal apa ini yang paling mendasar supaya kita bisa tetap bersama-sama, bisa bersatu untuk ini menyatukan semua suku, bahasa, bahkan agama. Jadi ini kita bicara global dulu. Bangsa Indonesia itu seperti tadi Mas Bodi sebutkan itu ribuan suku. Iya. Bahasanya itu juga ratusan. Pulaunya apalagi 17.000 sekian gitu kan. Ini tidak mudah persoalan ini karena berbeda itu begitu rentan. Jadi ada potensi, ada dua potensi yang kita ini kan. Ada potensi positif, ada potensi negatif. Ya, itu selalu beriringan. Ya, potensi positif kalau kita bisa bersama-sama bergandengan tangan, nggak ada suku sebanyak di Indonesia, nggak ada. Nggak ada. Betul. Jadi kekuatan kita ini justru adalah kalau kita bisa mempersatukan kekuatan yang paling dahsyat di dunia. Tetapi ini juga salah satu potensi kelemahan kita karena dengan kondisi perbedaan, kondisi ini masing-masing ini kalau misalkan tidak memegang satu hal bahwa kita secara global dan sebagai satu negara ini mudah sekali dipecah dan ini potensi yang rawan. Nah, ini menjaga Indonesia itu menjaga ini tidak mudah. Yang jelas itu bahwa bangsa itu akan tetap ada ketika masing-masing itu kita punya karakter sebagai bangsa. Misalkan Mas Budi lahir sebagai orang Batak, ya jadi Batak. Misalkan ada orang ditakdirkan oleh Tuhan lahir di Toraja, ya harus dia tugasnya adalah mengemban tugas-tugas Toraja. Ini yang akan menguatkan keindonesiaan. Jadi kita kadang banyak tergerus di situ. Bahasa daerah kadang anak-anak kita ini sudah bahkan mungkin kadang anak-anak kita nggak bisa bahasa ibu kita ya. Ini yang harus kita inikan kembali karena memang pengaruh globalisasi, pengaruh media sosial itu sangat membentuk karakter anak-anak kita dan ini tugas kita secara pribadi. Ini adalah bagaimana lingkup yang paling kecil keluarga kita, anak-anak kita didik. Kalau orang Jawa, Mas Budi orang Jawa ya, gimana anak-anak kita ini bisa bahasanya Jawani. Ini yang harus kita kembangkan karakternya sehingga tetap konteksnya kita bukan kita Jawa terus harus Jawa yang lainnya jelek. Enggak, justru kita membumingkan budaya Jawa dengan menghargai budaya yang lain sebagai satu kekayaan bangsa itu ya. Karena sebenarnya bangsa Indonesia ini kan ibarat perempuan yang sangat cantik sehingga banyak jadi incaran karena kekayaannya luar biasa, potensinya ke depan luar biasa. Jadi ini sebenarnya banyak negara-negara yang mengincar. Sekarang ini kan bukan era kolonial di mana harus perang digempur begitu terus dijajah, ini tidak akan masuk. Nah, penjajahan di kita ini adalah bagaimana menguasai itu melalui dua hal. Pertama adalah budaya, yang kedua ekonomi. Ini yang sekarang banyak diinikan oleh penjajah luar, penjajah era modern. Artinya apa? Karakter bangsa ini yang disikat oleh orang luar sehingga apa? Budayanya berubah, ininya berubah, akhirnya perekonomiannya juga berubah. Jadi ini satu hal, perang ini kan bukan perang senjata begitu, bukan, tapi perang kita ini bagaimana kita tetap menjaga budaya kita keindonesiaan tetap, karena kalau kita mampu menjaga itu nggak akan pernah kita bisa dikalahkan dari skop terkecil keluarga. Karena kalau keluarga kan nanti ke masyarakat, ke negara, nanti pada akhirnya kan begitu.
panjang lebar tadi mengupas secara umum keresahan apa yang melatar belakangi Petanesia terbentuk. Nah, sekarang kita berbicara visi ini, visi dan misi Petanesia ini gimana? Visinya apa aja ya? Kalau secara global visi kita ini menciptakan kembali. Artinya seluruh anak bangsa itu menciptakan kembali, mempunyai rasa yang besar, dari rasa yang besar terhadap kecintaannya terhadap bangsanya. Ya, jadi mempertebal kecintaan seluruh person-person warga negara Indonesia ini terhadap bangsanya. Ini adalah visi utamanya. Jadi supaya kembali lagi yang kondisinya sekarang ini kan banyak juga yang warga-warga kita ini, istilahnya warga negara Indonesia ini yang justru kadang melecehkan bangsanya sendiri. Jadi ini yang kita ingin ke depan, visi kita adalah membuat seluruh warga negara Indonesia ini mempunyai rasa cinta yang besar terhadap tanah air. Ini visi utama kita. Kemudian kalau kita jabarkan dalam misi, pertama adalah menumbuhkan rasa cinta kembali. Menumbuhkan rasa cinta kembali kepada tanah air Indonesia. Nah, ini kita bisa bekerja dengan semua stakeholder yang ada di Indonesia, entah TNI, Polri, pemerintah. Nah, ini kita ingin mengembangkan bahwa kembali dari mulai generasi yang era-era sekarang ini sampai dengan generasi yang mungkin yang tersisa ini, keluarga ini, supaya ini memiliki rasa cinta terhadap Indonesia. Kemudian yang kedua, tentunya ini perlu ada satu pengkaderan. Kita mengkader-kader orang nanti yang akan mengkader di lingkup orangnya masing-masing. Itu misalkan Mas Bodi, kita kader untuk nanti juga Mas Bodi mampu mengkader di lingkup-lingkupnya. Jadi kita membuat satu kaderisasi terhadap orang-orang yang kita pilih untuk apa? Menggembar-gemborkan rasa cinta terhadap tanah air ini, supaya istilahnya itu satu visi kita kecintaan terhadap tanah air ini bisa tercapai, karena kita perlu itu. Kalau kita bekerja sendiri ya tidak mungkin. Nah, artinya kita yang kedua adalah kita harus mengkader. Entah itu kita tidak terbatas, artinya Petanesia tidak membatasi umur berapapun. Yang jelas bahwa kita semua kalau perlu seluruh rakyat Indonesia ini bergabung di Petanesia semua, sehingga rasa cinta itu bisa tercapai ini. Jadi yang ketiga bahwa selain kita merekrut kaderisasi itu, kita juga harus jadi, karena begini, generasi sekarang, katakanlah sekarang ini disebut sebagai generasi Z gitu kan. Generasi Z ini kan kalau disuruh kadang itu malah melanggar, kalau dilarang malah dilakukan. Ini makanya kita ini harus memberikan tauladan. Karena kita nggak mungkin hanya ngomong. Kalau dulu orang tua kita, kamu pergi mengaji sana, padahal orang tua kita nggak mengaji, tapi kita nurut karena kita orang tua gitu. Sekarang kalau kita, kamu sana, bapak aja nggak melakukan, ngapain nyuruh saya? Sekarang ini kondisinya begitu. Artinya supaya memang benar-benar kecintaan terhadap bangsa itu bisa tercapai, maka diharapkan tadi kader-kader itu memberikan contoh teladan ini. Terus kemudian yang keempat, ini berkaitan dengan sosial ekonomi. Ini diharapkan bahwa Petanesia ini jadi motor, karena orang disuruh cinta aja, kalau ekonominya nggak bagus, itu orang akan ya sekarang misalkan kita cinta, tetapi terus kita nggak sejahtera gimana? Nah ini salah satu progres dari Petanesia adalah bagaimana kita ini ada kontribusi yang real, entah bekerja sama stakeholder yang berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan juga kalau kondisinya kan kita membangun kesejahteraan itu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Tentu kan ada ya, misalkan orang yang kekurangan. Nah ini memang kita sosial ekonomi, artinya apa? Sekarang ini karena belum kesejahteraan semuanya tinggi, maka yang tinggi ini kita upayakan, kita sadarkan bahwa itu loh anak bangsa saudara kita, untuk kita memberikan satu istilahnya itu bantuan berupa sosial.
Tapi juga kita jangan kondisi konteksnya memberikan bantuan terus, nanti dibantu terus tidak berkembang. Tapi untuk jangka panjangnya, bagaimana kita ini mampu membuat satu sistem sebagai satu motor, membuat satu sistem perekonomian sehingga kesejahteraan bisa naik. Orang tidak mungkin. Kenapa? Salah satunya juga dulu itu banyak ketika dijajah itu kan sebenarnya kita di awalnya pejuang-pejuang. Kenapa pejuang-pejuang itu banyak padahal dia sudah memimpin hebat, terus kemudian kalah juga sama penjajah karena ada di salah satu sisi ini orang yang ekonominya kurang mampu dan ini direkrut oleh penjajah untuk mengacaukan. Nah ini salah satu faktor meskipun sebenarnya mungkin ada kecintaan terhadap negaranya, tapi karena faktor ekonomi itu tadi yang membuat cintanya jadi luntur. Zaman sekarang sama zaman dulu beda. Dulu itu misalkan contoh Pangeran Diponegoro. Kalau orang ada pertanyaan begini, apa bedanya perang Pangeran Diponegoro, ya, bedanya Pangeran Diponegoro sama George Bush yang perang melawan Irak. Jadi apa bedanya Pangeran Diponegoro sama George Bush? Persamaannya jelas, sama-sama bisa mengerahkan pasukannya untuk berperang. Nah, bedanya apa? Pangeran Diponegoro ini dia memberikan satu mindset. Jadi, kita ini kalau nggak merdeka terjajah terus, miskin terus loh kita. Kita memang kondisinya apa? Harus perang ini. Taruhannya apa? Nyawa. Tapi kalau kita menang, kita bisa bebas dan bisa mengatur. Mindset ini yang ditanamkan oleh Pangeran Diponegoro sehingga pengikutnya banyak, mau disuruh perang, mau, resikonya apa? Mati. Nah ini dulu Pangeran Diponegoro mau bayarin rakyat untuk perang ya nggak mampu lah. Nah cuman apa bedanya dengan George Bush? Sekarang ini kan kondisinya konyol apa? Perang dua roda. Cuman George Bush ini punya kekuatan apa? Uang. Jadi apa perbedaannya apa? Nah di sini mindset, di sini uang. Artinya apa? Disuruh perang nih, saya bayar mahal, orang mau. Nah, ini yang harus sebenarnya kita bisa ambil dari sini. Perbedaannya George Bush sama Diponegoro itu di sini. Ya, di sini menanamkan mindset, di sini dengan uang. Nah, ini bagaimana sekarang ini kita juga melakukan dua-duanya. Karena kalau melakukan dua-duanya itu hasilnya luar biasa. Di mana kita salah satu sisinya bagaimana kita menularkan terus menyebarkan mindset tentang cinta tanah air, terus kita perbaiki perekonomiannya, ini akan jadi kekuatan yang luar biasa. Kita tadi sudah ngomongin banyak visi misi kita sebagai Petanesia. Sekarang kita tarik nih, kita tinggal di Balikpapan. Nah, di Balikpapan kebetulan Bang Arif sendiri sebagai ketua DPC Petanesia Balikpapan. Kita sekarang di sekretariat nih rumah toleransi teman-teman semua. Jadi di Balikpapan ini juga sama sebenarnya kondisinya, di seluruh Indonesia juga sama. Setiap kota mempunyai suku, agama yang beragam. Ya walaupun ada beberapa suku yang banyak, ada yang sedikit. Tapi di Balikpapan tergolong kota yang sangat kondusif. Toleransinya juga bagus. Nah, tindakan apa ini dari DPC Petanesia untuk membangun hubungan yang baik dengan stakeholder, misalnya dengan kota, dengan Forkopimda, gimana itu langkah-langkah apa ini supaya kita lebih cepat menularkan ini virus-virus tentang kecintaan ini yang kita bahas dari gimana Pak Arif? Jadi kalau saya ini baru di sini di Balikpapan itu baru 3 tahun ya. Tapi saya melihat begini, Balikpapan itu kayak miniatur Indonesia. Ya, mungkin secara historical ya, di sini mungkin Kalimantan yang plural. Kita kalau melihat daerah lain mungkin nggak seperti Balikpapan, karena dari suku semua itu, dari segi keragaman ya, keberagaman itu ada semua. Ada semua dari mulai Batak, Aceh sana sampai dengan Papua ada semua. Ini satu sebenarnya miniatur Indonesia. Saya kuliner juga. Tentunya karena kan kalau misalkan itu orang itu suku-suku di mana-mana, tentunya kulinernya juga seperti itu. Nah,
kenapa saya bilang memang Balikpapan ini dipilih sebagai IKN ini betul gitu. Selain Jakarta ya, kalau Jakarta kita tahu memang sudah plural. Nah, ini sama seperti Jakarta tapi miniaturnya. Artinya miniatur Indonesia itu ya di sini. Ya secara historical kan banyak dulu memang di sini tuh mayoritas juga pendatang. Nah, ini keberagaman ini yang harus kita garap di Balikpapan itu. Memang tidak mudah. Mungkin kalau kita satu misalkan di daerah di mana gitu, di situ budayanya satu dan itu lebih gampang. Nah, di sini itu ya seperti saya bilang tadi karena keberagaman jadi satu potensi yang positif besar, jadi satu potensi yang negatifnya juga besar potensinya. Ya, artinya ya kalau kita berhasil di Balikpapan berarti potensi pemersatuan itu sangat kuat. Tentunya Petanesia tidak bisa berjalan sendiri seperti bilang Mas Bodi tadi, kita perlu bekerja sama dengan semua stakeholder, dengan ormas-ormas yang lain, dengan pemerintah daerah, dengan TNI, dengan Polri, karena ini kalau ditanggung oleh Petanesia sendiri pasti tidak bisa. Cuman bagaimana kita jadi virus? Iya. Ini jadi virus untuk menciptakan semua stakeholder, semua organisasi masyarakat yang ada di Balikpapan ini, entah dari agama atau ormas, ini kita harus racuni dengan virus kecintaan terhadap bangsa. Ini yang harus kita ciptakan. Meskipun kita hanya pemantik. Betul. Yang penting kita tetap harus menjaga keteladanan itu tadi. Nah, betul, itu yang utama. Itu yang utama. Baik, Bang Arif. Tentunya kalau kita bekerja sama ke hal yang positif, tentunya dukungan dari pemerintah pasti banyak ya. Artinya mereka pasti mendukung juga gerakan Petanesia. Nah, ini setelah kita bekerja sama tentunya kan kita harus punya sesuatu nih, apa yang kita tawarkan dalam kerjasama ini. Seperti tadi Mas Bodi bilang di awal, itu tak kenal maka tak sayang. Petanesia ini kan baru di Balikpapan. Yang perlu kita lakukan supaya virus kita juga masuk, karena orang nggak mungkin mengadopsi virus kita, mau ini virus kita tentang kecintaan terhadap tanah air kalau mereka nggak tahu kita. Iya. Nah makanya yang kita lakukan adalah ini normatif lah sebagai suatu organisasi baru. Maka yang kita lakukan adalah memperkenalkan Petanesia. Masuknya kemana? Karena Petanesia ini lintas budaya, lintas agama, lintas organisasi. Iya. Nah, makanya kita melakukan sosialisasi. Apa sih Petanesia? Apa sih ke depan tujuannya? Maunya seperti apa endingnya? Meskipun tidak menjadi anggota, tetapi kalau sebenarnya kita tidak butuh sebenarnya. Jadi simpatisan iya, gitu. Justru itu yang sebenarnya yang kita harapkan. Kita nggak perlu harus saya Petanesia, cuman ya. Kita banyak organisasi yang sifatnya saya itu loh ini, cuman dalam konteks kehidupan dia tidak mengangkat, tidak menjadi itu. Yang kita perlukan itu bukan kamu fisiknya itu kamu ini loh Petanesia, tetapi nilai yang kita tanamkan itu kalau itu disebarkan itu sebenarnya intinya kita Petanesia seperti itu. Karena gini, saya menginginkan bahwa Petanesia ini dalam kehidupan itu itu kan kita ada ini terbagi atas dua hal. Jadi ada yang namanya cover, ada substansi. Saya kembali ke situ. Artinya gini, cover kalau nggak ada substansi itu nanti hanya seremonial, hanya indah dilihat aja. Iya, tapi nilainya nggak ada. Nah kalau misalkan kita substansi tanpa cover, orang nggak tertarik. Padahal intinya ini. Contoh kalau kita makan misalkan, makan itu, penampilannya bagus, setelah kita makan nggak enak. Orang sekali aja. Nah, jadi kalau misalkan kita begini, tapi nggak ada intinya, orang sekali aja. Ya. Nah, kalau misalkan rasanya enak, covernya nggak bagus, orang nggak mau mampir. Jadi ini konsep yang harus kita bangun. Harus disatukan. Kedua-duanya harus kita bangun. Artinya cover kita harus bagus dan intinya juga harus bagus juga. Jadi kalau dua-duanya bagus, orang nah ini yang harus ini kan. Kita nggak mau hanya sekedar kegiatan blur tapi nggak ada. Setelah itu implementasi di masyarakat nggak ada. Ini nggak boleh.
Kita implementasi tok tanpa kondisi adanya cover, orang juga nggak mau ngelirik gitu ya. Nah ini yang saya kira perlu digarap dalam memperkenalkan Petanesia. Itu mungkin masih secara umum seperti itu, Pak. Iya. Nah sekarang ini seperti Bang Arif tadi bilang, orang-orang yang lahir generasi X yang lahir ini kan rindu. Iya, rindu. Sebenarnya mereka juga sama. Ini biasanya kalau saya masih kecil dulu itu, Mas SD itu menjelang 17 Agustus itu kita sering dengar orang itu memutar lagu, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Iya. Nah, mungkin kalau sekarang udah audio udah bagus ya, YouTube itu mungkin sekarang dengar-dengar lagu kebangsaan ini menjelang 17-an. Ini ada nggak kira-kira misi ke sana untuk menumbuhkan kembali itu salah satu ini juga. Kalau hal seperti itu sebenarnya kan teknis. Cara itu boleh berbagai macam. Tapi istilah seperti saya bilang tadi bahwa misi kita untuk menciptakan itu yang apapun caranya ya, gitu. Contohnya begini, saya mau ke BSD. Caranya kan banyak, saya bisa jalan kaki, saya bisa naik angkot, saya bisa naik motor, saya bisa ini. Saya bisa juga jalan ke arah Manggar terus nyemplung terus berenang sampai itu. Jadi itu hanya bagian dari cara. Yang jelas bahwa kita itu harus fokus kepada apa? Tujuannya kita. Jadi artinya begini. Kita harus punya orientasi yang kuat. Bahwa sebenarnya nanti output yang diharapkan Petanesia ke depan itu seperti apa gitu ya. Seperti saya bilang tadi, kita mewujudkan visi-visi itu. Perkara nanti ini. Kalau dulu ya memang kita ini, kalau di kampung-kampung itu terasa baru tanggal 1 itu udah penuh. Merah putih itu sudah semua jalan sudah ada. Bikin lampion. Itu bukan ini. Dan itu semua kan berangkatnya dari cinta pakai N tadi ya, pencinta pakai N tadi. Iya. Kalau itu sudah tumbuh, saya pikir pasti tergerak ini. Iya. Sekarang ini 17 loh. Iya. Ini kemerdekaan loh kan gitu ya. Sekarang ini tanggal 17 itu ya sudah diperintahkan RT RW juga masih ada yang nggak pasang. Nah ini ini melunturkan ini. Nah ini PR besar Petanesia ya, khususnya di meskipun itu kalau saya bilang itu cover. Nanti banyak juga yang bisa, saya nggak usah pasang bendera tapi saya cinta. Nah itu. Ya, cuman yang tadi saya bilang kembali kita ada cover, ada substansi. Substansi nggak akan kelihatan kalau nggak ada covernya. Buktinya apa? Kelihatan di mata. Kalau di mata aja terus kelakuannya nggak sesuai juga nggak bisa. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya kalau sudah jadi pencinta yang pakai N tadi itu nggak perlu disuruh, saya pikir pasti sudah. Iya. Ini waktunya pasang bendera. Kita sebagai bangsa pasti itu hanya bagian-bagian kecil yang kalau kita sudah menjadi pencinta tanah air Indonesia. Baik, terima kasih Bang Arif. Ini tadi kan kita berbicara retorikanya, program-program, visi misi. Sekarang kita berbicara konkretnya. Apa yang sudah dilakukan Petanesia Balikpapan? Selama, mohon maaf ini belum dilantik ya, belum dilantik kayaknya. Kemarin film ini Balikpapan belum dilantik udah action ke sana ini. Nah ini apa aja nih yang sudah konkret dilakukan dari Petanesia? Ya sebenarnya kalau pelantikan itu kan momen aja ya itu cover lagi ya. Kita harus bicara cover ya, substansi ya. Substansi. Nah kita sudah kita seperti saya bilang tadi, kita tidak hanya berretorika dalam konteks itu adalah di atas kertas, tetapi kita juga ingin benar-benar keberadaan kita ini dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita sudah mengadakan beberapa kegiatan, meskipun sifatnya itu memang kita yang seremonial, tetapi juga kita masukkan nilainya. Nah kita pertama kita sudah mengadakan yang namanya sosialisasi ke gereja Gahor, dan di situ itu bukan pertanyaannya bukan hanya sekedar seputar Petanesia, tapi juga ada nilai yang saya sangat luar biasa sekali di sana. Itu pertanyaannya adalah nilai bagaimana mungkin nggak tahu itu menguji atau apa, saya juga nggak tahu bagaimana kenegaraan, simbol-simbol kenegaraan, kenapa ini. Jadi pertanyaannya itu kita mau istilahnya itu perkenalan Petanesia, tapi pertanyaannya itu luas mengenai toleransi, mengenai simbol-simbol negara, kenapa ini. Nah itu mungkin yang juga kondisi mereka menguji kita gitu, karena kan di situ ya banyak, ada yang dokter spesialis, ada yang pengacara, ada yang apa itu, jadi banyak, ada yang kan mereka butuh keyakinan kan. Iya. Petanesia ini benar-benar pencinta yang pakai gitu kan ya.
Sampai di sana itu gini, kenapa itu Pancasila itu kok ditaruh di atas gitu, lambangnya itu kenapa di atas gitu. Nah, itu percaya hal seperti itu mungkin kalau kita tidak bisa jawab menerangkan dengan logis dan itu adalah sesuatu hal yang harusnya begitu, mungkin orang tidak mau. Oh, ini pencinta tanah air tidak ngerti. Setelah kita kondisi sosialisasi di sana, kemudian kita terangkan bagaimana visi misi ke depan, terus kita ya sedikit banyak tanda kutip diuji mengenai wawasan kebangsaan kita oleh mereka. Habis itu banyak yang setelah itu antusiasnya banyak dan mau gabung. Mungkin kalau nggak ditahan ini banyak banget. Bukan gabung itu dalam artian kita bukan tahan mau gabung, tetapi untuk kita cukupkan untuk pengurus. Karena kalau pengurusannya gendut tak kerja nggak buat apa, nggak efektif. Maksud saya bahwa kita ini semua yang anggota, cuman kebetulan anggota yang jadi pengurus. Dari yang lain itu kebetulan anggota yang tidak mengurus. Kewajibannya sama, membuat virus cinta terhadap tanah air. Nah, itu pertama. Kedua, kemarin itu kebetulan kan pas momennya itu juga pas Lebaran, terus kemudian Waisak, terus kemudian kenaikan Isa Al-Masih. Nah, bulan yang luar biasa. Iya, kebetulan ini kan jarang-jarang kan kondisi begitu itu. Nah, ini pas kebetulan 3 momen dalam 1 bulan yang sama. Iya. 3 agama. Dan ini saya rasa belum pernah. Ya, ada beberapa tokoh itu yang kapan itu ketemu setelah itu, ya kita tidak butuh itu yang namanya sebenarnya ya, tetapi itu apresiasi mereka ya kita ini kan. Sebenarnya kita nggak butuh. Iya, karena pujian itu yang membuat tapi kita perlu diungkapkan supaya orang tahu oh Petanesia itu bisa diterima bahkan di kalangan yang bukan berarti kita mau memamerkan yang diapresiasi, bukan. Ya banyak pejabat-pejabat itu ketemu saya setelah itu, wah Petanesia mantap nih, kegiatannya bukan begini. Memang ini kita rekor ya, saya bilang pada saat kondisi Sambut, saya bilang ini rekor. Kenapa? Saya yakin belum ada peringatan agama 3 yang disatukan dalam momen kebersamaan yang sangat luar biasa. Artinya bahwa sebenarnya masyarakat di Balikpapan itu sebenarnya apa? Mereka rindu kebersamaan, ini rindu. Saya melihat dari kondisi begitu. Kita targetkan tadi 300 orang. Itu datangnya itu saya pikir itu 1000 lebih loh. Saya dengar kemarin panitia nggak dapat konsumsinya. Itu karena memang ekspektasi kita nggak seperti itu. Ternyata di luar ekspektasi. Artinya bahwa sebenarnya kalau kita garap, kalau kita memang kondisi ada pemicunya, ternyata orang-orang ini juga memendam rasa kerinduan, suasana kenegaraan seperti tahun-tahun 90-an. 2000 ke sini itu kan 2000, pokoknya itu kan ininya. Ini yang sebenarnya kita ini kan harus kita istilahnya apa? Bangkitkan kembali. Kemarin itu lengkap ya, dari semua agama. Dari semua agama lengkap semua. Bahkan itu petinggi-petingginya semua. Nah, ini juga saya dengar itu dari Bante itu kan sambutannya itu kan mudah-mudahan tahun depan dilakukan lagi di sini. Nah, ini kan saya dengar kan ini satu apresiasi. Artinya satu apresiasi bahwa apresiasi dari anak bangsa, dari wihara berharap itu akan dilakukan di sana lagi. Artinya ini kan kita ini kan banyak potensi-potensi yang kita inikan gitu loh. Baik, panjang lebar tadi kita sudah bahas Bang Arif dengan santrai penuh keakraban, penuh kehangatan itu yang perlu kita bangun sebagai bangsa, dan itu kita harus tularkan tadi seperti virus yang sudah dijelaskan Bang Arif tadi, virus kecintaan supaya menjadi pencinta. Jadi N-nya harus ditekankan, harus ada itu. Ya itu, terima kasih banyak sudah mengulas tentang profil dari Petanesia, terutama di DPC Balikpapan. Bagi teman-teman yang mau mampir di rumah toleransi kita di sini, bagi siapa aja boleh ke sini ya, Marif ya? Boleh. Silahkan. Boleh ke sini ya. Siap juga mengundang siapa aja untuk podcast kita ya. Apa-apa ya. Jadi artinya gini, saya ini kan sebagai satu penutup ya, penutupnya bahwa penutup gitu. Buat saudara-saudara semua bahwa Petanesia ini adalah satu wadah gagasan, ide, sekaligus gerakan. Jadi yang punya gagasan mengenai kecintaan monggo kemari, yang punya ide-ide bagaimana untuk kecintaan terhadap bangsa monggo, yang punya gerakan untuk mewujudkan cinta terhadap monggo. Jadi
Betanesia itu siap mewadahi dan menjadi Ya, motor gitu ya. betul. Jadi kita wadah bagi apa yang kondisinya tadi ide, atau gagasan, juga sekaligus gerakan. Kalau ide gagasan aja tanpa gerakan juga nggak akan ada ininya. Gerakan terus idenya nggak ada, ngawur nanti. Iya, Nah ini makanya kita di sini Petanesia menghimbau semua anak bangsa yang punya rasa cinta terhadap tanah air, mari kita gabung di sini. Meskipun bukan pengurus, tidak masalah. Karena ini kondisinya apa? Hanya kebetulan aja. Saya bilang tadi, pengurus itu hanya kebetulan yang suruh ngurusin. Nanti kalau nggak jadi pengurus, jadi anggota ya tetap. Nah, artinya kita yang terpenting bukan kepengurusannya, tapi kita bagaimana menjadi anggota Petanesia itu menyebarkan virus kecintaan terhadap Petanesia. Terima kasih Bang Arif, luar biasa. Terus datang terakhir kita, bagi teman-teman silakan datang ke Rumah Toleransi ya, terbuka kapanpun, kita akan siap untuk mengeksekusi gerakan apa yang kita demi kecintaan terhadap bangsa. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di part berikutnya Ya. Arif. Nah, nanti kita bahas lebih konkret lagi gerakan-gerakan Petanesia itu seperti apa, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Terima kasih Bang Arif. Baik, saya sebagai pembawa acara ini kayaknya kita menjadi pembawa acara. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa kunjungi channel kita ya, like, subscribe dan komen ya. Oke, nanti alamat Rumah Toleransi kita akan cantumkan di deskripsi di channel kita nanti. Terima kasih. Salam toleransi, salam Petanesia. Salam Petanesia.